وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini, majlis yang insyaallah mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tentu yang kita harapkan menjadi jalan terang bagi hidup kita agar kehidupan kita selalu terbimbing ya dalam ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir Al-Qur'an ya. Kalau tidak salah terakhir kemarin Al-Asr ya. Sekarang apa? Al-Humazah berarti. Ya, sekarang kita akan membahas surat Al-Humazah. Ya. Al-Humazah ini diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Ya, Humazah. Ya, itu orang yang mengumpat, mencela, ya, atau juga menghina, meledek, gitu ya. Maksudnya adalah ya, perbuatan yang tercela ketika mereka mencela dan mengumpat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga orang-orang mukmin dengan celaan, dengan hinaan, ghibah dan semacamnya. Ya, sebuah sifat dan sikap yang tentu saja sangat tidak baik atau sangat tercela ya. Asalnya mengumpat itu, menghina itu, mencela itu adalah tercela. Apalagi kalau diarahkan kepada orang beriman, orang-orang mulia, ya, ya itu lebih tercela lagi. Makanya surat ini pun diawali oleh sebuah ancaman yang sangat keras. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Wail, ya, wail ini ada dua maknanya. Dia disebut kalimatu adzabin. Dia kalimat azab. Ya, kalau kita biasanya celaka. Ya. Ya, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan akan ya apa namanya kesengsaraan, ya, kecelakaan, ya, apa namanya musibah yang dapat menimpa seseorang. Ada juga yang mengartikan wail adalah wadin fi jahannam, ya, lembah, salah satu lembah di neraka jahannam. Jadi disebutkan bahwa apa namanya neraka itu banyak macamnya, ya, salah satunya wail, disebut neraka wail. Ya, kalau dalam surat apa itu Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar. Ya, apa yang membuat kamu masuk neraka Saqar? Ada lagi namanya neraka Saqar. Ada wail. Ya, ala kulli hal, ya, ini adalah merupakan kecaman, ya, merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Likulli humazatil lumazah. Ya. Bagi semua orang yang humazah dan lumazah. Humazah itu dan lumazah disebut kathirul hamzi wal lamzi. Orang yang banyak hamaz dan lamaz. Ya, dikatakan bahwa kalau hamaz itu celaan yang bersifat ucapan, verbal kalau orang sekarang bilang. Bersifat ucapan. Ya. Baik yang tersirat atau yang tersurat, ya, yang mengandung makna
hinaan dan celaan. Ya. Atau juga ghibah di sini diartikan al-ghibah. Apa definisi ghibah itu? Kata Rasulullah apa ghibah itu? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu ceritain tentang saudara kamu apa yang dia benci, ya, atau yang dia tidak suka kalau orang lain dengar. Tentu berupa keburukan. Walaupun itu benar. Ini yang agak berat ya. Jadi al-hamz itu celaan yang bersifat verbal. Kalau lamz, celaan yang bersifat non-verbal. Ya, bisa berupa gerakan, ya, sampai dikatakan lamz itu adalah lirikan yang sifatnya apa? Mencela. Ada nggak orang melirik pandangan mata tapi kita menangkapnya dia mencela? Ada kan? Mencela, merendahkan. Ya. Atau misal dia ngelirik sama temennya, ya, ada orang lain dia lirik temennya, maksudnya untuk mencela. Atau dari gerakan, ya, yang menggambarkan dia itu mencela. Ya. Nah itu sampai itu aja nggak boleh, begitu ya. Yang dimaksud di sini dalam tafsir Al-Jalalain al-ghibah, ya, yaitu ghibah. Ayat ini turun pada siapa? Dikatakan nazalat fi man kana yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ayat ini turun kepada mereka yang menggibahi Nabi SAW dan orang-orang beriman. Bayangkan, ya, ghibahnya langsung kepada Nabi. Ya. Ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Al-Mughirah wa ghairihima. Seperti Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah wa ghairihima. Ya, jadi mereka gibahin Rasul, yang mencela di obrolan antar mereka, ya, di perkumpulan mereka omongin Rasul itu begini-begini, ya, juga di tengah masyarakat dan seterusnya. Ya, jadi ghibah itu tingkatannya, ya, dia kepada orang siapapun nggak boleh, apalagi kalau kepada orang mulia, apalagi udah ditambah ghibah kepada orang mulia dan ada dusta lagi. Wah, itu lebih lagi. Ya, makanya ini sesuatu yang ngeri-ngeri sedap dia kalau orang sekarang bilangnya. Atau sedap-sedap ngeri. Kenapa? Orang biasa kalau ghibah itu ada semacam apa? Asyik, enak. Gitu ya. Asyik, enak. Gak kerasa, ringan. Padahal orang misalnya kalau mukul orang lain apalagi sampai berdarah, ada nggak rasa bersalah, rasa apa? Tapi kalau mencela, menyakiti orang dengan ucapannya, seringkali orang tidak merasa bersalah. Padahal itu sesuatu yang berat. Dan ya ini sesuatu yang apa istilahnya, yang bisa jadi ringan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tentu saja ayat ini bukan hanya turun kepada orang kafir yang mencela Rasul, ya, tapi juga sebagai pelajaran buat kita terus untuk menjaga lisan kita, ya, tidak, ya, menyakiti orang lain dengan lisan kita. Ya, meskipun juga tentu Al-Imam An-Nawawi misalnya menjelaskan ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Ya, jadi secara umum ghibah itu tidak boleh, tapi ada ghibah yang dibolehkan. Di antaranya apa? Ghibah untuk mengadukan kezaliman, nah itu boleh. Mengadukan kezaliman karena dia dizalimi, maka dia lapor apakah keamanan atau kepada pihak tertentu yang diharapkan membantu dirinya. Nah itu boleh. Ya, oh saya disakiti sama suami saya. Kalau tujuannya mengadukan dan ingin mendapatkan pembelaan. Ya. Cuma ngadu jangan di medsos. Kalau sekarang hanya di medsos, ya. Semua orang tahu. Ya. Datang kepada orang yang dia percaya, sampaikan. Nah, itu boleh. Ada juga ghibah yang boleh
kalau ingin mendapatkan keterangan fatwa, ya, maka dia ceritakan permasalahannya walau itu menyangkut perkara orang lain yang sekiranya orang itu dengar dia nggak suka, ya. Dia butuh kedudukan hukum, maka mau nggak mau dia ceritakan permasalahan yang dia alami. Ya, terkenal itu seorang wanita dalam surat Al-Mujadilah yang minta ketetapan hukum dari Rasulullah atas perlakuan suaminya. Jadi itu minta kejelasan dan ketetapan. Ya, ada juga ghibah yang dibolehkan para ulama untuk apa? Memberikan peringatan kepada orang lain dari keburukan dan kejahatan orang tertentu. Kalau memang itu benar-benar jelas valid, ya. Itu juga nggak apa-apa. Kalau ada orang yang terang-terangan berbuat maksiat, bahkan mengajak orang kemaksiatan, kemungkaran, atau dia melakukan kejahatan atau perkara yang dapat merugikan, lalu kita beri peringatan, saudara kita jangan seperti dia, hati-hati dengan dia dan seterusnya. Itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Ya, tidak masalah. Begitu ya. Ada lagi beberapa hal yang lain, ya itu tiga itu biasanya yang sering terjadi di masyarakat. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya pada dasarnya ini ayat lagi-lagi peringatan kepada orang kafir Quraisy, ya yang mereka selalu menyakiti Rasulullah bukan hanya dengan perbuatannya juga dengan ucapannya. Itu secara khusus. Tapi ya berlaku dalam ilmu Al-Qur'an apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pelajaran kesimpulan itu diambil berdasarkan keumuman kalimat atau redaksinya, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Gitu. Jadi walaupun ayat ini turun kepada figur orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah, ya, tapi dari segi makna substansi ya harus menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mudah ya mencela, menghina orang lain baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, perbuatan. Begitu ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sifat dan karakter mereka. Ya, karakter mereka. Apa karakter mereka? Alladzi jama'a malau wa addada. Ya. Alladzi jama'a. Ya, kalau dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ya, anak maju. Naik maju. Lagi. Faza. Alladzi jama'a. Ya, jama'a ini dikatakan bitakhfif wa tasydid. Bisa baca jama'a, bisa dibaca jama'a. Apa artinya mengumpulkan? Malan harta, wa'addada. Ya, dan dia selalu menghitungnya. Ahsahu, dia selalu menghitungnya. Wa ja'alahu iddatan li hawaditsid dahr atau uddatan li hawaditsid dahr. Ya, mereka selalu ya menghitung-hitung hartanya. Ya, dan selalu mengandalkan hartanya itu untuk menghadapi berbagai macam peristiwa ya bencana dan malapetaka. Artinya ya, gambarannya adalah bahwa ya patokan mereka dalam kehidupan itu ya harta. Ya, yang mereka inginkan dunia saja, kekayaan saja. Ya, ini sifat dari mereka yang humazatil lumazah. Ya, sementara Rasulullah SAW di dalam ajarannya ya, mengajak umat manusia untuk tidak bergantung kepada dunia, untuk tidak menjadikan harta sebagai tujuan. Ya, bukan berarti harta tidak dibutuhkan, tapi jangan sebagai tujuan, jangan sebagai patokan. Ya, alladzi jama'a malau wa addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu ay
yadunnu, ya, dia kira, ya, annama lahu aili jahlihi, karena kebodohannya dia mengira bahwa annama lahu akhlada, bahwa hartanya akan dapat mengekalkannya, ay ja'alahu khalidan la yamut, ya, dapat membuatnya kekal tidak mati. Ya, wallahu alam, ya, ini di sisi lain kita tahu bahwa yang namanya kematian itu perkara yang diyakini oleh semua orang kejadiannya. Jadi tidak ada orang yang meragukan akan datangnya kematian, baik orang beriman atau orang kafir. Akan tetapi sedemikian rupa nyatanya kematian, seringkali dalam kehidupan seseorang itu seakan-akan seperti dia mengira bahwa hidup ini dapat, ya, menghindari kematian. Salah satunya apa? Ya, salah satu karena terbuai oleh dunia, terbuai oleh harta, ya, terbuai oleh harta. Seakan-akan harta itu dapat menghindarinya dari kematian. Atau juga dengan pemahaman, bisa jadi dengan kehidupan dunia orang jadi lalai dan lupa kalau dia bakal mati, ya. Dia bakal mati, dan permasalahan bukan sekedar mati selesai, tidak. Itu yang menjadi masalah. Kata seorang ulama, kalau seandainya setelah kematian kita jadi debu biasa, itu masalahnya ringan. Cuma yang masalah justru setelah kematian bukan berakhir kehidupan, ya, bahkan justru itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Ya, maka diungkapkan oleh ulama, ya, kalau bahasa kita tuh ulama kalangan tasawuf, bahwa pada dasarnya hakikatnya manusia itu ketika hidup dia seperti seorang yang tidur terlelap. Kenapa? Seringkali orang lupa, lalai. Kayak orang tidur kan gitu. Orang tidur nggak nyadar, ini itu nggak nyadar. Justru kapan dia bangun? Ketika sudah meninggal dia baru bangun, dia baru sadar. Makanya banyak disebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang baru sadar setelah kematian tiba. Nah, itu kan ibarat seperti itu. Ya, banyak orang yang ketika hidup seperti dia sedang tidur, nggak merasa dan nggak sadar apa-apa. Ya, begitu juga dengan harta. Ketika seseorang berusaha mengumpulkan, mencari harta, ya, sebenarnya masalah mengumpulkan dan mencari harta itu tidak tercela. Di titik itu tidak tercela. Ya, ini juga jangan sampai salah. Ya, sebab kadang-kadang ketika permasalahan ini dijelaskan lalu pemahamannya setengah-setengah, akhirnya dia mencela harta, mencela dunia, gitu ya. Tidak mau mencari, mengejar dunia, ya, salah juga. Ya, padahal dunia itu dibutuhkan bagi orang beriman. Yang jadi masalah di sini, yahsabu anna malahu akhlada, jadi masalah. Ya, dia mengira bahwa hartanya akan dapat mengekalkannya, membuat dia kekal seakan hidup selamanya. Ya, padahal siapapun saya kira, ya, kita akan dapat memahami, siapapun orang akan menyadari, ya, bahwa dunianya tidak kekal. Bahkan sering kita didapati merasa, ya, kita sendiri mungkin secara pribadi merasa gambaran itu sangat nyata. Ya, bahwa dunia ini jangankan kita meninggal, sebelum meninggal aja sudah banyak kita yang dihalangi oleh dihalangi dari dunia, dihalangi dari dunia. Ya, ada yang, ya, dapat musibah, ya, ada yang dunianya hilang, ya, ada yang karena kita sakit, kita sudah dihalangi kita dari dunia. Itu kita masih hidup, ya, kita masih hidup. Makanya sering ada ucapan apa? Orang-orang yang sudah mencapai derajat tertentu, ekonomi tertentu, dia bilang apa? Dulu kita pengen makan ini makan itu nggak bisa. Kenapa? Nggak punya duit.
Sekarang kita punya duit, pengen makan ini dan itu, nggak bisa juga. Kenapa? Ada gula, ada hipertensi, ada jantung, ada apa, macam-macam. Itu dunia. Ya. Maka penting banget ya kita dalam kehidupan ini ya berimbang lah ya, mengimbangi ya semangat dan keinginan mencari dunia, kita terus imbangi bahwa dunia ini sementara, harta ini sementara. Ya, atau juga ada yang dikenal dengan istilah harta tidak dibawa mati. Ya, sebenarnya itu istilah yang sekarang banyak dikoreksi. Harta bisa dibawa mati, tapi dalam bentuk amal soleh. Kalau harta tidak dibawa mati, memang tidak dibawa dalam bentuk fisik. Ya, dalam bentuk fisik harta tidak bisa dibawa mati. Makanya justru dibalik. Kalau orang Islam itu, kalau sekiranya di dalam tubuh jenazah ada sesuatu yang berharga, justru harus diambil. Ya, harus diambil dengan syarat tidak merusaknya. Ya, misalnya dia pakai jam tangan Rolex. Lagi rame nih jam tangan Rolex sekarang. Dia copot. Ya, pakai baju yang mewah dicopot. Ya, kan itu harta dunia. Ya. Harus diambil. Ya, dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Ya, bukan itu membawa mati harta. Kalau dalam Islam membawa mati harta apa? Ya, disedekahkan, digunakan dengan jalan yang baik dan seterusnya. Ya, itu yang disebut nanti shadaqatin jariyah. Ya, sedekah jariyah. Maka ayat ini dapat kita atasi ketika kita gunakan harta di jalan-jalan di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan kemanfaatan. Itulah yang akan membela kita, dan itulah yang memberikan gambaran bahwa kita tidak mengira kalau harta itu membuat kita kekal. Ya, tapi kalau kita sedekahkan, apalagi kalau kita wakafkan, waktu wakaf sekarang ini harus menjadi perhatian kita sebenarnya. Ya, program-program wakaf. Ya, saya tertarik kemarin tuh ya, di media tuh ada ya jamaah haji dari Aceh, setiap satu jamaah itu setiap tahun tuh. Itu biasa kalau mereka bergaji mereka dapat berapa kemarin bagian? Baca beritanya enggak? 2.000 real setiap jamaah haji dari Aceh. Kenapa bisa dapat begitu? Ada seorang, siapa namanya itu ya? Haji apa lupa saya namanya. Itu zaman dulu punya tanah di Mekah. Punya tanah di Mekah, lokasi di Mekah, lalu dibangun tempat penginapan. Dan dia sudah nazar, sudah wakafkan ini, bahwa ini keuntungannya untuk jamaah haji asal Aceh. Dia orang Aceh. Itu sampai sekarang. Dan kebetulan ya kalau nggak salah katanya pernah tergusur, lalu dia beli lagi, lalu diurus dan dibeli lagi tempat yang lain, sampai sekarang berfungsi. Dan kita tahu yang namanya hotel di Mekah itu, apalagi kalau dekat Masjidil Haram, ya sudah ya, sekali dua kali saja sudah balik modal lah, dan itu sudah bertahun-tahun lama. Dan itu keuntungannya untuk ya, wakaf. Ya. Nah, itu yang membuat gambaran bahwa ya harta itu ya bisa dibawa mati kalau kita jadikan sebagai sarana untuk beramal soleh. Nah, beda nih dengan orang kafir Quraisy ini. Ya, mereka mengira bahwa harta akan membuatnya kekal. Ya, lalu mereka tinggalkan agama, mereka tidak peduli dengan agama, bahkan mencela, bahkan memusuhi orang-orang yang menyampaikan agama. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian jelaskan ancamannya yang sangat berat. Ya, kalla la yumbadanna fil huqamah. Ya. Biasa bantahan atas keyakinan mereka atau perkiraan mereka bahwa harta akan mengekalkan mereka. Kalla, ya, sekali-kali tidak. Sama sekali tidak. Tidak seperti yang kalian duga, wahai orang kafir. Wahai orang kafir Quraisy, tidak seperti itu yang kalian kira. Ya.
Kalian sekarang kaya raya, merasa berkuasa, merasa dapat berbuat apa saja. Tapi akan ada saatnya la yumbadanna. Yumbadanna yambud, itu dilempar. La-nya ini taukid, nunnya terakhir taukid juga. Yambud melempar, kalau yunbad dilempar. Jadi la yumbadanna, sekali-kali jangan kalian mengikuti atau mempercayai apa yang diyakini oleh orang kafir Quraisy atau diduga oleh orang kafir Quraisy bahwa mereka akan kekal. Tidak, jangan mengira seperti itu. La yumbadanna, mereka akan dilemparkan, ay la yutrohanna fil hutamah, di hutamah. Nah, ini kan nama lain lagi. Nama lain dari neraka juga ada, atau salah satu, bukan nama lain, salah satu pintu neraka al-hutamah, disebut neraka hutamah. Kenapa dikatakan hutamah? Hutamah itu kalau ada barang jatuh dari atas sampai gedebuk begitu, itu namanya hutamah. Allati tahtimu kullama alqafiha, sesuatu yang kalau jatuh itu akan hancur berkeping-keping. Jadi jatuh dari ketinggian, itu namanya al-hutamah, atau tahtim. Jadi ini gambaran bahwa mereka itu saking tercelanya dilemparkan saja begitu, sampai jatuh ke dasar. Ibarat orang jatuh dari hotel bawah, itu hutamah. Jadi ini jawaban dari apa yang mereka kira. Maka jangan sekali-kali seseorang merasa bebas, merasa hebat dengan kekayaannya, dengan kedudukannya. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga semacam peringatan buat kita. Kalau melihat orang kaya raya, orang apa, jangan gampang sekali terpesona. Jangan gampang sekali langsung ngefans ngapa. Anak muda nih, melihat artis glowing, cakep, udah langsung aja. Gak tahu kalau artis itu nggak sholat, kalau nggak dia bahkan nggak beriman, udah badannya penuh tato. Cuma ya begitulah sekarang, karena media mereka selalu ditampilkan, akhirnya ketika datang, berebutan, segala macam dan seterusnya. Apalagi dia tidak beriman. Kalau maka walaupun di zaman kafir Quraisy mereka ini orang-orang kaya terhormat, tapi mereka orang-orang yang memusuhi agama, memusuhi orang-orang yang beragama. Maka jangan mudah tergiur, jangan mudah terpesona, karena ujungnya kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Allah kemudian jelaskan, tahu enggak kamu apa al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Api Allah, yaitu maksudnya api yang Allah ciptakan, api yang Allah sediakan, al-muqadah, yang dinyalakan, yang menyala-nyala. Kalau kita pilih allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u ay tasrufu 'alal afidah. Yang panasnya api itu membakarnya alal afidah, bukan cuma membakar kulit, membakar tubuh, tapi alal afidah. Ini gambaran betapa pedihnya. Kalau orang kita bilang sakitnya sampai ke ulu hati. Jadi sampai hati, sampai rasa sakit yang sampai ke dalam hati. Di sini digambarkan al-qulub fatahriquha wa alamuha asyaddu min alami ghairiha lilutfiha. Jadi membakar hati yang kepedihannya lebih berat, lebih besar, sakitnya lebih besar ketimbang kalau dia membakar yang lain. Sampai membakar yang lain. Lilutfiha, karena lembutnya. Innaha alaihim mu'sadah. Ditambah lagi apa?
Innaha alaihim mu'sadah. Sungguhnya dia al-hutamah itu alaihim, di atas mereka, ya. Mu'sadah ay mutabbaqah. Dia ada dalam ruangan, api yang panas ditutup, ya akan tambah panas. Maka biasanya itu kalau orang-orang masak tuh ya, kayak di restoran apa segala macam, itu akan panas, itu akan tambah ketika dia ditutup. Ya, ditutup. Ya, kalau orang Arab itu ya, makan bakar kambing, itu digali lubang, kasih kayu bakar, masukin itu kambing, ditutup di atasnya. Bahkan kadang tutupnya serius juga pakai semen. Ya, jadi pakai semen, pakai apa, peluran dikit lah gitu, saking ingin rapatnya, biar apa namanya, matangnya itu ya, sangat masuk ke dalam, begitu. Ya itu gambaran seperti itu ya, gambaran yang ya, ya boleh kita bilang sangat menakutkan. Ya. Innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddada. Dan mereka sendiri berada pada tiang-tiang amad, ya, mumaddadah, yang panjang, ya. Di sini dikatakan sifatun lima qablahu. Ini adalah sifat dari ayat sebelumnya, fatakunun naru dakhilal amad. Oh, berarti bukan orangnya, tapi apinya itu bersumber dari tiang-tiang yang besar yang tinggi tersebut di dalam lubang atau di dalam ruang tersebut. Begitu ya. Ya begitulah terkait dengan nasib atau orang yang mencela, yang suka menghina ya orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, yang karena itu ya mereka akan menanggung akibat dan resiko. Ya, maka ini di satu sisi ya merupakan peringatan agar kita jangan ikut-ikutan mencela. Ini juga kadang agak ngeri juga nih ya, di media ini orang karena ikut-ikutan jadinya gampang sekali mencela ini, mencela pula. Ya, mungkin ada ya, 1-2 orang yang berperilaku buruk, tapi kadang-kadang suka digeneralisir. Ya, ini hati-hati. Ya, sehingga kena juga orang yang benar, kena juga orang yang soleh. Ya mungkin ada ustadz kek, kiai kek, habib kek, atau apalah. Ada mungkin, apakah dia alami langsung atau info di media, lalu kemudian dia menggeneralisir, oh nggak benar itu yang namanya habib, yang namanya kiai, yang namanya ustadz atau siapapun. Oh orang kalau udah rajin sholat, wah hati-hati, wah itu bahaya. Ya, jangan menggeneralisir. Ada memang orang-orang yang menyimpang, ada. Ya, tapi jangan kemudian kita misalnya jadi benci, ya, jadi kemudian ikut-ikutan menghina, ikut-ikutan mencela. Ya. Apalagi kalau sampai terbuka seperti itu. Ya, kalau sekarang itu ngeri juga. Ya. Orang begitu saja mencela si fulan, padahal si fulan terkenal orang yang baik, orang yang soleh, orang yang alim dan seterusnya. Ya. Saya juga menduga bahwa itu ada juga yang menggerakkan. Nah, ini yang ngeri juga ya. Kadang-kadang ada aja orang yang dia menggerakkan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, itu apa namanya itu ya? Psikologi massa agar orang terbawa dan seterusnya. Perkara ada orang yang berbuat buruk, iya. Ada yang menyimpang, iya. Tapi ya, apa namanya, jangan sampai ya, membuat kita tidak punya patokan dan tidak punya panduan. Itu pertama. Yang kedua, surat ini juga memberikan pelajaran dan isyarat agar kita jangan mudah terpesona dengan tampilan-tampilan kekayaan, kedudukan atau kemewahan dunia. Apalagi kalau orang tersebut nyata-nyata ya memusuhi Islam, memusuhi orang muslim. Begitu ya. Jangan sampai ya, sudahlah dia memusuhi Islam hanya karena dia kaya, karena dia hebat, karena apa? Lalu kita terpesona.
Ya, jangan. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa yang dia miliki, ya, akhirnya akan membuat dia terlempar ke dalam neraka hukomah yang apinya menyala-nyala, yang atasnya ditutup dan apinya itu keluar dari tiang-tiang yang panjang di dalam tempat tersebut. Baik, para sekalian, kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari surat Al-Humazah. Ya, mudah-mudahan dapat kita pahami ya, dan dapat menjadi peringatan bagi kita sekalian. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menyimak surat ini atau ayat ini, seakan-akan akan sebuah peringatan bagi orang-orang kafir pada saat itu. Tapi maknanya bagi seorang muslim yang sekarang ini, kita tidak terlepas dari mengupat dan mencela seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngobrol di tukang cukur lah, atau ngobrol dengan teman lah, atau kita silaturahmi dengan saudara, kita suka kejebak, kepancing, mencela saudara sendiri atau saudara kita yang terdekat atau orang lain. Itu banyak banget tuh jebakan-jebakannya. Nah, ketika kita masuk ke atmosfer itu, ya otomatis lah secara hukum itu ada dosa ya. Tapi saking asyiknya tuh melebar hingga lah ini gimana dalam saat Idul Fitri misalkan kita silaturahmi, pas udah kita menarik diri dari kita merenung, iya ya, kok ini silaturahmi setiap tahun kalau kita kumpul dalam perenungan baik awalnya ya, bicara tentang kebaikan, tentang ujung-ujung nyerepet ke situ, gimana Pak Ustaz? Untuk kita diam gitu, kita pas datang halaman diam aja gitu, gimana itu? Kayaknya gak asik juga kalau gak ngobrol. Itu gimana Pak Ustaz? Maksudnya kalau kita nimpalin ya? Iya, kita suka kepancing, suka, jadi kita diam gimana ya? Ikut akhirnya terlibat atmosfer itu. Jadi kok setiap lebaran ya yang saya rasakan gitu ya, kalau kita pulang kampung atau kemana, pasti kalau nggak menceritakan, menanyakan adik kita atau saudara kita, itu ujungnya ada yang nyeletuk, kok si anu gini lah, kita masuk lagi atmosfer itu. Padahal itu di hari momen Idul Fitri itu gimana itu sering, pasti yakin dah semuanya ngalamin. Terima kasih. Ya emang ya harus kita akui, makanya memang bab-bab ini penting kita ingetin terus ya. Harus kita akui. Nyaris kita tidak terhindar dari satu perkara ini, ghibah gitu ya. Ya. Nyaris ya, tidak terhindar. Ya. Illa ma rahimah. Kecuali orang yang selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertama ya tentu saja ya, menghindar atau mengantisipasi ya bagus, ya penting. Paling tidak kita jadikan budaya, atau paling tidak kita tidak memulainya atau tidak menimpalinya. Kalau ada arah pembicaraan yang ngomongin keburukan orang lain, begitu ya, yang ngomongin keburukan orang lain. Nah, ini memang paling tidak, kalaupun tidak total ya, kita mengurangi dan tidak kita biasakan hal tersebut menjadi perbincangan utama dalam majlis atau dalam obrolan kita, begitu ya. Biasanya wallahu alam, kalau kita menjaga dan membatasi ya kemungkinan untuk berulang lagi akan lebih sedikit. Tapi kalau kita timpali, itu biasanya akan lebih lagi. Kalau nginep itu bisa seharian, kalau kita nginep membahas itu seharian. Makin asik ya. Parah itu, dengan pulang aja gimana? Ya, ala kulli hal, ya itu mau nggak mau kita harus juga lakukan perbaikan. Atau juga yang paling gampang, kita alihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Atau kita arahkan ya untuk misalnya daripada membicarakan keburukannya, kita bicarakan kebaikannya. Nah, itu juga salah satu kata para ulama kafaroh masalah ghibah. Ya, kafarohnya adalah kita bicarakan kebaikannya. Kalau kita ingin memperbaiki apa yang telah kita ucapkan. Ya, jadi ketika kita ghibah, ya, maka ya, kita sadari dan kita sesali, lalu kita bicarakan kebaikannya di majlis yang kemarin mungkin kita bicarakan keburukan, atau kita mintakan ampun untuk
mereka. Makanya di antara hikmah ya, yang diajarkan para ulama agar kalau kita mintakan ampunan kepada Allah, mintakan juga ampunan untuk saudara kita. Ya. Mintakan juga ampunan untuk saudara kita. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, itu juga salah satu bentuk ya, kafarah apabila orang gibah. Tapi bukan berarti setelah itu dia merasa boleh gibah. Ya. Ya, tidak. Ya, dia harus juga memperbaiki. Ala kulli hal, ya perkara ini memang sekali lagi jangan sampai menjadi ya, isu utama dalam majlis-majlis kita. Ya, kalau bisa jangan sampai jadi isu utama dalam majlis kita. Cari isu-isu yang real, yang nyata, yang juga kalau bisa menimbulkan kebaikan. Ya, kalau bisa menimbulkan kebaikan. Ya memang harus ada kemauan untuk itu. Ya jangan kalau ada perbincangan seperti itu dia sedapat mungkin menghindar ya, atau juga membatasi. Jangan malah asik nimbrung. Kalau asik itu memang jadi berat juga. Ya enak gak enak lah kalau udah kayak gitu. Ya. Paling tidak kalau dia merasa gak enak dia diam atau tidak menyimpang. Ya. Wallahu a'lam. Kalau artinya ketika kita melihat bahwa fenomena orang-orang kafir itu kan memang menjadi sebuah kenyataan yang memang di depan mata mereka agak sulit untuk menerima kebenaran dalam Islam. Ketika misalkan perang Badar, dalam sela-sela perang Badar itu Abu Jahal akhirnya terbunuh. Lantas Rasulullah SAW itu menghampiri mayatnya gitu, seolah-olah ingin bertanya gimana perasaan kamu terhadap kebenaran selama ini gitu. Nah ini termasuk dalam kategori memberikan mengumbar kejelekan orang yang memang selama ini menjadi musuh dakwah gitu, musuh Islam gitu. Itu dalam kondisi seperti itu kan para sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana bisa berkomunikasi dengan mayat Abu Jahal sementara dia sendiri sudah terbunuh. Nah ini apakah dalam rangka memberikan pelajaran atau kalau namanya orang kafir pasti begini gitu akhirnya. Nah, itu mungkin bisa nggak kita melihat bahwa ya akhir dari seorang kafir itu seperti ini gitu kan. Artinya mau nggak mau kejelekan dan keburukannya pasti terungkap gitu. Ya, kalau sesama muslim pasti kita harus menjaga gitu. Tapi orang kafir yang kita temui ya kejelekan aja gitu. Nah, itu seperti apakah kategorinya hal seperti ini juga termasuk ya. Intinya sebagai pelajaran Rasulullah SAW mungkin ingin memberikan penyadaran kepada para sahabat bahwa orang kafir pun dalam kondisi seperti ini pun ya mereka masih bisa berkomunikasi gitu. Ya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya memang ada riwayat seperti itu bahwa Rasulullah SAW berbicara, kalau ada riwayatnya berbicara, jadi mereka semua dikumpulkan itu, lalu mereka dikuburkan, ya, lalu kemudian Rasulullah SAW berada di atas kubur mereka, lalu mereka mengatakan, hal wajadta ma wa'ada rabbuk, ya, apakah kamu sudah dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, ya, yaitu ya janji bagi orang-orang yang ingkar, oleh orang-orang yang kufur dan seterusnya. Ya, itu sebagai penegasan ya, terkait dengan apa yang selama ini memang selalu disampaikan ya, bahwa ancaman, resiko, akibat yang akan didapati oleh siapapun yang memerangi, yang memusuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala sudah sering disampaikan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sampaikan.
Makanya Rasulullah SAW ketika mereka terbunuh, apalagi dia terkenal sebagai gembongnya, sebagai tokohnya, sebagai orang nomor satu selama ini yang memusuhi Rasulullah, melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah, maka benar Rasulullah tegaskan itu. Ya tentu saja yang paling utama itu agar menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwa mereka dengan segala kekuatannya, dengan hartanya yang selama ini seakan-akan, ya, mereka anggap mereka tidak tersentuh, mereka tidak dapat dikalahkan atau apalah, ya, kini harus, ya, terbaring mati, terbunuh dan siap menanggung resikonya. Ya, maka ya benar kalau tadi dikatakan agar kita mengambil pelajaran, ya, mengambil hikmah dari hal tersebut. Ya, artinya orang sekelas Abu Jahal mengalami hal itu, apalagi yang lain, begitu ya, yang tidak punya kekuatan lalu mereka memusuhi dan seterusnya. Tentu ini bukan berarti kita kemudian mencela begitu saja kalau ada orang non muslim, orang kafir yang meninggal dan seterusnya, tidak. Ya ini boleh dibilang sebagai sesuatu yang spesial saja, apalagi setelah selesai peperangan, ya istilahnya suasananya masih hangat dan semacamnya, ya. Di samping ya Abu Jahal, ya, bukan orang kafir biasa, bukan orang yang sekedar tidak beriman tapi memerangi Rasulullah dengan segala kekuatan yang dia miliki. Ya ini nanti kalaupun dia masuk dalam perkara katakanlah mencela dan seterusnya, ini karena memang orang yang dihadapi adalah gembongnya, orang yang selama ini terkenal permusuhannya, ya, maka boleh saja itu kemudian diangkat agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang lain. Jadi kalau udah terkenal dia permusuhannya, ya itu nggak apa itu dicela atau apa, ya. Kalau kita ngomongin Netanyahu segala macam itu udah pantas banget dicela, begitu ya, karena terkenal sudah permusuhan itu bukan soal ghibah dan semacamnya, begitu ya. Di samping juga tentu di kesempatan lain Rasulullah mengingatkan, ya, la tasubul amwat, jangan mencela orang mati. Ya, itu untuk kaidah yang bersifat umum, terhadap orang kafir sekalipun nggak boleh kita cela. Ya. Orang kafir tidak boleh kita cela secara umum, secara terbuka. Kalaupun ada, ya kita sampaikan akibat dan resiko kekufuran. Apabila orang mati membawa kekufuran, tapi kita cela secara individu atau apa, ya itu tidak boleh. Ya, yang jadi permasalahan bukan soal itu saja, akibatnya, resikonya, ya, atau kemungkinan balasannya dan seterusnya. Ya, jadi tetap ya bukan berarti itu sebagai ajaran agar kita mencela orang kafir, tidak. Tapi ini memang kondisi yang sangat khusus setelah sebuah peperangan dan ya disampaikan kepada orang-orang yang memang nyata-nyata jelas-jelas memerangi orang yang beriman. Wallahu a'lam. Tambahan. Artinya kalau di Turki ya, misalnya kita mengenal ada Mustafa Kemal. Ya. Nah itu kan kalau kita lihat sejarahnya itu kan dia sama sekali memusuhi Islam lah gitu. Ya. Semuanya di westernisasi gitu kan. Nggak, yang tadinya berbahasa Arab dicabut gitu kan, pakai bahasa Turki. Tapi ketika kita melihat bahwa kondisi Turki sekarang ya nggak boleh gitu, kayak tabu gitu ngomongin Mustafa Kemal gitu kan. Jadi dia tuh dianggap sebagai pahlawan, tapi bagi umat Islam itu jelas-jelas ya dia meruntuhkan kekhalifahan gitu, yang meruntuhkan sistem kekhalifahan yang di tahun 1924 itu. Tapi kan di sini kayaknya kayak tabu gitu kan, bagi masyarakat Turki tabu. Di satu sisi dia itu hanya menjadi musuh Islam, tapi di sisi lain dibanggain gitu. Sampai sekarang bahkan kalau nggak masang foto Mustafa Kemal itu seperti wah ini ditandain gitu kan, ditandain. Bahkan Erdogan pun juga ngeri-ngeri sedap gitu kalau dia ngomongin masalah Mustafa Kemal. Iya.
Ya ini kalau ini wallahu alam ya. Ini pertimbangan bisa jadi maslahat atau apa namanya? Bahasanya kalau bahasa fikih itu namanya fikih muwazanah. Fikih perimbangan ya. Kadang ada ya bukan membolehkan, ada semacam toleransi yang masih diberikan ketika perkiraannya ya, akan menimbulkan apa? Keburukan yang lebih besar. Ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hal seperti itu yang tetap harus dipertimbangkan. Baik kalau ini memang tidak benar, lalu kita ambil sebuah tindakan, resikonya besar atau kecil, begitu. Itu mungkin yang bisa menjadi salah satu latar belakang. Tapi sebagai sebuah kajian akademis, kajian ilmiah, itu sebenarnya sangat mungkin disampaikan. Ya, asal mungkin pas tempatnya, forumnya dan seterusnya. Tapi bukan sebagai sebuah konsumsi publik karena kemungkinan nanti akan mengundang kemarahan atau mengundang keburukan yang lebih besar. Ya bolehlah dikatakan terkait dengan Mustafa Kemal Atatürk di Turki itu ya nyaris tidak dapat dilepaskan dari kultur atau keyakinan sebagian besar, tentu kalau nggak sebagian atau sebagian besar dari masyarakat Turki. Yang kadang mereka nggak melihat masalah-masalah itu, mereka cuma lihat figurnya saja. Nah, itu yang kadang-kadang yang repot. Jadi kita juga kan begitu, kadang-kadang ada orang yang sebenarnya bermasalah, ya cuma nih orang udah kadung tergantung sama figurnya. Ya, jadi yang paling bagus memang ya kita ini saja kita bantah atau kita counter pemahamannya, keyakinannya, itu yang paling mungkin, gitu ya. Bukan figurnya. Kalau figurnya kadang-kadang responnya itu tidak rasional, responnya tidak rasional. Padahal kalau mereka tahu hakikatnya bisa jadi mereka juga membantah. Kalau mereka tahu hakikatnya, ya, bisa jadi. Cuma kan nggak semua orang bisa menangkap hal tersebut. Ya, kalau udah hal-hal yang sifatnya masalah emosi, kadang-kadang ya nilai-nilai itu tidak terlalu menjadi patokan. Wallahu a'lam. Ya, orang seperti beliau ya tentu banyak sekali memang keburukan-keburukan atau akibat-akibat yang sampai sekarang sangat terasa ya. Bagaimana bangsa Turki yang sebenarnya sangat religius sedemikian rupa dibaratkan, itu luar biasa memang, begitu ya. Tapi sekali lagi untuk mengubahnya pun ya mungkin butuh siasat lah kalau bahasa kita ini. Butuh siasat, butuh politik untuk tidak kemudian menimbulkan ya, efek keburukan yang lebih besar. Ya, wallahu a'lam. Ya, sebab kalau kita lihat Rasulullah juga ya dalam batas tertentu memberikan penghormatan juga kepada orang-orang kafir, memberikan tempat ya selagi itu dinilai memberikan maslahat. Baik, para sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.